Enggak sih, sing kayaknya. Cilo enggak? Hah? Cilo enggak? Enggak. Udah. Ah, ntar kita pakai sound yang Bandung itu. Bandung. Iya, ada. Ambil musik. Apa yang musiknya? Aku sih ini yang bukan yang kayak gini. Ya tinggal dibukanya itu. Nggak bawa saya itu. Masa? Kenapa harus pakai sendok? Sulit makanya. Bukannya dulu kan kemarin pakai plastikin. Iya di pas. Oh, kasar. Oh, mau yang mana yang kayak gitu? Cantik banget perasaan kemarin ini banyak ya. Nggak bisa nggak itu. Apa ya? Ada lagi yang cocok kayak gini kali masih buka. Tapi anak gimana? Di sini mah. Itu kan.
cewek tuh yang punya cewek Gue tahu. yang dia Banyak, oi. kita misalkan kamu nanti libur selesai nanti ya mana harus sempat Iya benar deh. Ya ampun, kalau mau kerja ya dia enggak. Aku mikirin kerja tuh karena mikirin umur aku aja sih. Anjir, udah umur 20 tahun. Ya, oh, itu kan saya juga bisa buat kerja gitu ya, nggak fokus cuma kuliah doang aku. ya aku nggak tahu ya kalau kamu yakin deh kata orang kerja sambil kuliah berapa ya Aku juga kerjanya yang kerja cuma ngisi aja gitu loh, nggak bener-bener kuliah. gimana zaman sekarang gitu bisa sih kalau misalkan kayak di kafe-kafe gitu pasang uang tuh tetap bisa bagi waktunya ini kan jangan di kafe kemarin saya datang nge-share tuh kalau di Gabentik kayaknya jadi buat apa namanya media sosialnya deh buat tulis sampah kita bisa dapat Ya emang kamu membolehkan. kalau saya kerja kalau ini kalau kalau misalkan kerjanya bukan kita satu membatasi misal kamu ngelamar kerjaan tetap lingkungannya taruhlah besarnya kan banyak cowoknya gitu jadi kan mau gimana lagi kapasitas aku bukan di situ yang membatasi ya punya ya sama halnya kayak kalau misalkan aku masih bimbang gitu yang notabene lingkungannya cewek semua gitu aku pun nggak suka gitu ya untuk aku dilarang gitu sebenarnya nggak suka dilarang tuh kamu nggak usah kerja di situ nggak bisa kalau kerjaan tuh nggak bisa cuman kan balik lagi ke diri masing-masing jadi gimana ya gimana cara membatasi bukan kayak menolak interaksi gitu nggak akan bisa lah gitu untuk interaksinya di hari cuman batasannya harus tahu gitu ya kalau misalkan kerjaan di luar dari kerjaan tahu nih batasannya pekerjaan
karena kan kalau misalkan dunia kerja mah salah satu menurut aku ya, salah satu dunia yang paling gak bisa untuk dibatasi. Kalau ini aku ngomong kayak gini pasti berbeda gitu, kayak aku kan di organisasi ini banyak aku batasin kan. Ini kalau misalkan kalau di kerjaan misalkan lingkungan kerja kamu main kesini gitu, terus kamu ikut gitu, mungkin aku pasti bakal izinin gitu, karena itu lingkungan kerja kamu, karena kamu mencari rezekinya di situ gitu, kamu dapat feedback dari situ. Nah ya kalau itu ya yang lingkungannya itu banyak lawan jenisnya sih. Kayak temen aku di BCA ini jangan deh, karena emang lingkungan di perkantoran kan masih sebagian besarnya cewek gitu, kalau linernya ya. Cowoknya masih kehitung jari lah, sama cowok-cowoknya dekat, cuman nggak sedekat itu, sama cowoknya juga ya seperti itu. Ya kan kalau misalkan dari cowok-cowok mana entah itu udah punya keluarga, jadi nggak bisa kumpul yang segitunya. Kecuali waktu aku di prioritas kan emang ya udah keluarganya segitu-gitu aja gitu, istilahnya lingkungannya segitu-gitu aja, cuma 6 orang berarti 7 orang lah kan. Tetap kan tidak bisa dibatasi, cuman kan tahu boundaries-nya gitu, tahu batasannya juga. Ya kamu tetap kerja, cuman kayak kalau misalkan diantarin pulang berdua kan nggak make sense. Ya kalau misalkan aku anterin temen kerja aku cewek pulang, aku juga pasti nggak terima dong. Kalau ngomong kerja apa itu udah bilang batas. Ini kayak kalau misalkan satu lingkungan kerja, satu tim main kemana banyak cowoknya, banyak lawan jenisnya, itu kan nggak bisa dihindari. Karena kamu mencari lapangan itu yang berbeda di situ. Kayak aku mikirnya nggak fair kalau kamu ngerasa rezeki terus dibatasin. Ya mungkin ya kamu berorganisasi itu nantinya bisa membuka lapang rezeki kamu lah. Ya kayak aja kalau pilih ini juga banyak untuk orang di sekitarnya. Kan enggak, kamu nggak pernah belum ngelamar ke BCA? Atau ke perbankan yang lain lah, nggak BCA juga, itu kan BRI kalau kamu ini mah ya sepengetahuan aku gitu. Kalau modelan kamu nih ke BNI itu gampang banget masuknya, udah pasti, karena kalau BNI masih nomor 1 looks yang dilihat. Kalau BCA kan udah enggak tuh, sudah enggak terlalu lah. Kalau itu saya bukan ngejelekin, tapi makanan kan di bawah aku pun udah mulai banyak yang menurut pandangan awam aku looksnya itu saya tidak sesuai standar frontliner harus seperti apa. Ya kayak kamu kalau misalkan ke bank kan, ke perbankan pasti mikirnya dan tellernya, CS-nya sih ya harus good looking lah. Kalau di BCA tuh udah enggak, yang penting isi otaknya. Ketika interview lolos pasti lolos, pasti keterima. Kalau BNI beda, perawan kalau BNI banyak lah. Kalau Cianjur yang nggak tahu, kalau misalkan dia kayak sorry saya kayak itu yang simpanan atasan, simpanan nasabah,
waktunya aja kalau diperbankan, apalagi dengan membawa fisik yang aktif. Godaannya pas dari sana sini cewek mah sebentar BCA pas cewek dari simpanan nasabah juga ada sebagai istri sampai ke kantor bisa mau dikeluarin cuman kebetulan kontrak dia tinggal 3 bulan lagi jadi buka pesan nasabahnya sebuah prioritas lagi itu sampai uangnya ditarik dari nasabah itu 15 tarik semua itu udah gak jadi yang tadi bicara lagi gara-gara kepala mungkin kamu waktu PKL tahu lah, tapi aku juga yang tahu ya kamu waktu PKL dulu yang kalian seperti apa gitu, karena ada lingkungan kerja yang memang tidak terasa kayak kerja gitu, jadi bisa ngasih kenyamanan dengan kerja. Ya kan bukan lingkungan kerja yang beneran kerja atau orang yang kerja lebatin gitu. Kayak apa sih kalau dipakai waktu itu? Sebenarnya kayak nggak ngerasa kerja gitu, karena kan lingkungan kerja tuh bisa dibilang udah kedua tuh sangat berarti lebih banyak ngabisin waktu di bahkan kita tuh lebih banyak ngabisin waktu di itu kan di tempat kerja gitu daripada di rumah sendiri. Itu ketika kita nggak nyaman di kantor tempat kerja pasti ngebatin begitu ya kan, memang santai orang-orangnya, kita bisa terbuka, kita bisa cerita, kita bisa cari dapat tempat kita yang itu udah nyaman. Kenapa sebenarnya nggak boleh gitu kan? Atasan sebenarnya atasannya apa tinggal kamu nanya ke diri kamu sendiri aja. Siap dan siap ya gitu dengan kerja. Nggak semuanya pun nggak dapetin, bukan juga meremehkan kemampuan kamu. Ini nih aku ngasih tahu pahitnya. Apalagi kalau misalkan kamu orangnya yang istilahnya suka berekspresi, kadang kalau misalkan kamu punya sebuah ide untuk pekerjaan kamu tuh pengen mengeksekusi dulu nih ide aku tuh bisa work saya di kerjaan aku. Kemarin seperti itu, terus ketemu lingkungan kerja yang istilahnya semua pekerjaannya itu textbook. Kamu pasti ngerasa langkah kamu pintar banget. Ya, apalagi kalau nggak ada wadah untuk itu nih, untuk kreativitasan kamu. Dapat punya kerja yang emang terbatas gitu aja, kerjaannya nggak bisa dieksplor, nggak bisa dikembangkan, tapi gaya yang ada.
Iya, enggak kan. kan hilang. Sehingga ya, jadi kemarin juga tuh ya kayak aku tuh kayak lagi mempersiapkan kayak misalnya sebenarnya emang butuh relasi yang benar-benar banget ya buat kedepannya tuh kayak lingkungan juga berpengaruh gak sih? Jadi kayak aku sama kamu gitu, terus aku mainnya sama siapa, terus aku ada di lingkungan mana tuh kayak berpengaruh banget ya dari pola pikir aku. Ya dari kemarin aku ketemu orang-orang yang ya ya bisa dibilang bisa ngebuka pikiran aku buat kedepannya lah. Jadi kayak ngeliat kamu, ngeliat orang, ngeliat teman aku gitu. Apa ya, aku alhamdulillahnya ketemu orang yang benar-benar semangat buat kerja gitu. Mungkin sekarang pikiran kamu terbuka menjadikan kamu untuk semangat kerja. Aku pengen tanya satu hal. Ini mah aku bukan membantah apa pikiran kamu, bukan ya, cuma kita saling berpikiran. Orang-orang kerja buat apa sih? Utamanya, intinya Kehidupan dunia. intinya nyari uang. Ini biar dapat uang. Nah, mungkin kamu banyak ngobrolnya dengan orang-orang pekerja, istilahnya pekerja itu ya, mereka kerja. Karena untuk balikin lagi dulu ke diri kamu tipe pekerja kan? Karena orang tuh susah sih, kayak misalkan ya mungkin masih bisa beradaptasi, cuman pasti kamu akan merasa berat. Itu tuh pasti gitu. Apa kayak udah hukum alamnya seperti itu. Kalau kamu tidak, kalau sesuatu tidak sesuai dengan kepribadian kamu, itu tuh pasti kamu akan merasanya berat. Karena tujuan utama dan tujuan inti bekerja itu nyari uang. Balikin dulu ke diri kamu tipe orang kerja tuh bukan? Itu nggak ada, itu orang lain nggak bisa ngasih jawabannya kecuali diri kamu sendiri gitu. Bisa aja kamu menilai diri kamu sendiri, ataupun kamu coba nyemplung dulu nih ke dunia kerja tuh kayak gimana. Kalau misalkan kamu udah bisa menilai diri kamu tanpa kamu harus nyemplung dulu ke dunia kerja, kayaknya emang aku mah bukan tipe orang yang kerja nih, istilahnya tipe orang kerja tuh kalau misalkan kata Sunda nama nggak bisa hidup di telunjuk orang, nggak bisa hidup di telunjuk batur. Kayak gimana sih? Kamu tuh nggak bisa untuk melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan yang harus diarahin sama orang, ditunjuk-tunjuk sama orang. Ada orang yang seperti itu. Itu bukan tipe orang pekerja. Kalau orang tipe pekerja, kalau aku kasih contoh Pak Arif. Pak Arif itu otak bisnisnya jalan banget. Cuman dia bukan orang bisnis. Dia lebih nyaman gitu. Dia lebih bisa keluar jiwa survivalnya kalau dia di dunia pekerja. Jadi makanya udah umur segitu dia masih kerja. Padahal anak muridnya siapa, si Bang Isan, terus si Om Harley, itu dua-duanya udah pernah jadi orang kaya yang beneran kaya. Si Om Harley bahkan sekarang tuh jadi distributor besi. Si Bang Isan dulu bisnisnya naiknya segimana idenya. Itu awal dari mana dari dia bisa gitu di dunia bisnis, cuman dia bukan orang di dunia bisnis. Itu dari kamu jadi orang bekerja atau bukan? Karena inti dari bekerja itu nyari uang. Nyari uang itu bukan cuma kamu bekerja. Kalau tipe diri kamu bukan bekerja, banyak kok caranya. Kayaknya kan aku nyuruh kamu apa? Aku pernah gak selama aku sama kamu nyuruh kamu kerja? Enggak kan? Aku pasti selalu kamu, saya kamu bikin apa tuh? Saya kamu buka toko online kan? Saya kamu coba jualan apa? Karena kalau misalkan menurut penilaian aku, nggak tahu ya yang sebenarnya diri kamu itu seperti apa. Kamu kalau menurut penilaian aku, kamu kalau misalkan di dunia kerja, kamu pasti bakal ngerasa berat banget. Kamu pasti bakal cepet burnout gitu. Karena kalau menurut aku, kamu jiwanya diam-diam itu senang nge-explore gitu. Kamu selalu penasaran dengan hal-hal baru gitu. Apalagi hal-hal baru yang kamu tuh benar-benar awam gitu. Kamu tuh jadi bukan nolak, jadi kamu tuh malah penasaran gitu. Oh ini tuh apa sih? Nah untuk di dunia bisnis kadang hal-hal seperti itu dibutuhkan. Banyak orang yang di dunia bisnis cuma nggak aware di situ gitu. Misalkan aku nih,
ya beberapa bulan terakhir ini kan selalu mikir ini kok kayaknya gitu loh kerjaan aku nggak ada naik anak tangganya nih gitu, kayak masih stuck di situ-situ aja. Aku mikir kayak kayaknya aku tidak membuka diri gitu untuk mencoba hal-hal baru yang di mana hal-hal baru itu tuh aku takutin. Misalkan kan kalau misalkan di dunia bisnis aku bener-bener dari nol ya, gitu istilah dari nol, apalagi sekarang ya benar-benar dari nol. Ketika aku ketemu sesuatu yang baru aku tuh takut gitu, jadi aku masih berpegang sama si Abi aja. Itu di situ yang bikin aku nggak naik tuh di situ. Coba kalau misalnya untuk kamu, aku tantang kamu deh ketika nanti libur semester gitu, kamu coba tekuni, kamu coba teliti yang namanya affiliate lah, yang namanya apa itulah di dunia bisnis online gitu. Coba, tapi benar-benar tekun, benar-benar giat ya. Kalau misalkan emang ada rezekinya, aku berani taruhan kamu pasti nyaman di situ, kamu pasti bisa dapat uang di situ. Kalau melihat tujuan intinya kerja itu kan nyari uang, aku nggak pernah kan nyuruh kamu coba kamu ngelamar, coba kerja di sini sih, atau aku bahkan nge-share lowongan aja ke kamu. Meskipun ya aku tahu di sini ada lowongan, di sana ada lowongan, si om dulu kerja di e-commerce sering nge-share lowongan, nggak pernah aku share ke kamu, nggak pernah. Kalau kamu di dunia kerja itu kamu stuck di situ-situ, apalagi nggak masuk ke pabrik. Aku sangat tidak menyarankan kamu masuk kerja di pabrik, lagi cuma jadi operator biasa. Kalau di office-nya masih oke, kamu masih punya banyak. Kalau cuma jadi operator, di situ aku nggak akan izinin, karena tidak akan ada profit. Nggak akan bisa kalau kerja kayak bener-bener udah nih aku kerja di satu tempat kerjaan dan aku harus menetap di situ seumur hidup. Nggak bisa sih aku. Tapi kan buat, emang aku suka explore kan, cuman kan buat sampai di titik itu tuh aku butuh nyemplung dulu gitu sih. Emang aku udah tahu nih jelek-jeleknya kerja dari kamu, dari orang lain, cuman kan aku nggak bisa benar-benar ngerasain banget kan. Aku udah dapat pengalaman dari kamu, udah dapat ajaran dari kamu, cuman kalau aku yang belum nyemplung sendiri kayak kurang aja gitu tuh. Pengetahuan aku cuma stuck di kamu, padahal kan ya kalau aku nyemplung sendiri kan mungkin bisa lebih dari itu. Kayak aku tuh butuh gitu belajar langsung gitu loh kan. Ini berarti sekarang kamu belajarnya pengen belajar dunia kerja, intinya kan kayak gitu. Makanya kamu pengennya nyemplungnya di dunia kerja. Ya itu oke, silahkan kerja gitu. Silahkan cobain sendiri gitu, dunia kerja seperti apa. Ya mudah-mudahan dapat lingkungan pekerjaan, dapat pekerjaan yang bisa bikin kamu nyaman gitu, yang bisa apa namanya, yang tidak memberatkan langkah kamu. Sini yang memberatkan langkah tuh kayak gimana sih? Kita ambil contoh si Ocit nih, itu langkahnya berat tuh, tapi sini langkahnya berat apa? Lu mau nggak mau, suka nggak suka, capek nggak capek, lu tuh harus kerja. Kenapa kayak gitu? Ya dia keluar dia nggak akan dapat apa-apa, tunjangan tahunannya ditahan, segala macam. Kalau misalkan udah kayak gitu berarti nggak. Kalau misalkan kerja aku di BCA nih, tiap tahun alhamdulillah tunjangannya pasti lancar. Lancar tuh udah pasti turun lah, nggak mungkin enggak. THR dapat, nggak pernah kurang sama sekali, sedikit pun nggak pernah kurang. Lingkungan pekerjaannya menyediakan wadah untuk aku bisa eksplor, entah itu ngurus event, entah itu bikin sesuatu apa, entah itu mengadakan program apa, ada wadahnya itu aku bisa eksplor, yang dimana aku nggak mau itu cuma stuck gitu aja tuh nggak mau. Bahkan ada aja kayak misalkan si Ojek kerja di PPIC, hari-harinya apa, ngerengkap data, ngerengkap penjualan, ngerengkap order, bla 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 bla. Apakah dia punya wadah untuk mengeksplor dirinya? Enggak, dia makanya nyarinya di dunia kuliah kan. Makanya kalau
dia di dunia perkuliahan itu kayak benar-benar serius ketika pelajaran yang emang dia suka ya, karena dia eksplornya di situ, dia nyari ilmu barunya di situ. Terus ada lagi contoh Bang Sopa katanya ya udah dia supir tok supir gitu loh, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa eksplor, dia nggak punya wadah untuk mengembangkan diri, tak situ-situ aja. Kalau misalkan ya di kafe pun ya kadang kalau misalkan di kafe kan ada event apa cuman kan kalau misalkan diambil putra besar ya gitu ya udah di situ-situ aja. Ada orang juga yang nyaman seperti itu, gue kerjanya gini-gini aja nyaman gitu, nyaman tuh kayak ya udah lingkungan kerjanya enak, teman-temannya enak ngobrol gitu, enak diajak kerja. Kenapa nanti ketika dunia kerja itu tekanannya banyak, entah itu lingkungannya yang bikin kamu nggak nyaman. Gak nyaman tuh banyak lagi faktornya. Ada kalau misalkan kamu satu tim sama orang dan orang itu nggak bisa diajak kerja sama, itu beratnya tuh mampus gitu. Bisa diajak kerja sama tapi kerjanya lelet, udah kamu masih capek, ekstra capek segala macem. Kadang tekanannya banyak banget. Masih ngomongin pahitnya gitu, masih ngomongin pahitnya. Sekarang ngomongin pahitnya kerjaannya, karena kamu sekarang nih yang ada di pikiran kamu pengen nyemplungnya ke dunia kerja. Kalau misalkan kamu nyemplungnya, taruhlah pikiran kamu pengen ini, aku penasaran sama bisnis gitu, ya aku juga pasti nyeritainnya pahitnya bisnis kayak gimana gitu. Bahkan nggak harus aku ceritain pun kamu tahu sendiri lah gitu, ruginya aku gitu, gimana aku harus mengorbankan sesuatu nih gitu loh untuk proyek itu tetap bisa jalan gitu, segala macamnya, entah itu waktu, entah itu uang, entah itu tenaga, harus survei lokasi, panas-panasan, kena debu segala macam. Tuh itu jam 11 saya beda lagi. Kan yang paling gak enaknya di dunia kerja itu kadang kamu udah merasa ngasih 100% untuk kerjaan kamu tuh kayak ini gua di sini tuh udah all out gitu, semua otak gua, semua kemampuan gua tuh udah gua kerahin nih di sini gitu. Cuman kadang ada aja atasan tuh yang ngeliat tuh kita tuh kurang kayak kerjanya, kan nggak ngeliat kurang pun kayak kita nggak dihargain sama sekali. Itu tuh menurut aku nggak fair loh, karena aku ya sama gitu, tujuan utama kerja itu nyari uang. Jadi ketika ada sesuatu pekerjaan lebih yang aku kerjakan gitu, aku harus dapat benefit lebih dong. Kalau aku kayak gitu di dunia kerja, pasti aku hitung-hitungan, misalkan di bulan ini aku ngurusin event A, kan dari event tersebut aku tuh nggak dapat apa-apa, nggak dapat benefit lebih gitu, selain aku bisa mengeksplor sendiri. Aku nggak dapat cuan nih istilahnya dari situ. Oh berarti aku harus memanfaatkan gitu ladang cuan yang udah disediain BCA. Makanya aku jualan. Ini gue capek nih, gue capek nih kerja sampai jam 12 malam sampai jam 2 pagi ngurusin event, entah itu hari pelanggan, entah itu hari A, hari B, hari C, atau ada event apa, ngumpulin BCA, bla 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 bla, macam. Ini gue pasti gak akan dapet cuan dari sini. Gimana caranya? Karena BCA-nya udah menyediakan wadah. Ya lu kalau misalkan mau nyari duit lebih nih, wadahnya udah gue kasih, gue sediain. Itu enaknya di BCA. Banyak kejadian yang lain tuh. Oh jadi oke, gue capek, gue kerja sampai jam 12 malam sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi gue ngurusin event, bla 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 bla. Capeknya aku nggak percuma gitu, nggak capek yang gitu aja. Jadi ketika di akhir bulan gue capek, lihat uang masuk tak kebati. Karena tidak ada yang lain ketika kamu capek kerja dalam 1 bulan, obatnya selain melihat gaji udah turun. Bayangin kamu sebulan merasa udah burnout, kerja secapek itu, kerjaan emang lagi hektiknya selama 1 bulan itu, dan melihat saldo kamu, melihat gaji kamu tuh kayak kecil sih.
itu tuh pasti di hati tuh ada rasa gondok gitu. Kalau aku pribadi menurut juga segala sesuatu yang kita keluarkan terus ada timbal baliknya. Masa sih kita kerja mau cuma bikin kayak owner doang, jadi harus ada dong gitu. Harus dapat dong. Ya aku juga kerja sekarang gitu. Hasilnya ya kasarnya aku kerja sama Abil lah gitu, tetap aku ngejalanin semuanya sendiri. Cuman ketika kerjaan aku berlebih, apakah aku bukan main curang, cuman apakah aku menerima begitu aja fee yang disediakan sama aku yang cuma segitu? Enggak, ya aku gimana caranya biar aku bisa dapat lebihannya nih? Fair gak fair dong, masa kerjaan lagi banyak, proyek lagi banyak, fee aku masih gitu aja gitu. Sedangkan fee Abi gede-gedean nih, oh nggak fair, nggak masuk. Tapi nanti di ujungnya pasti aku hitung-hitungannya dimasukin semuanya. Tapi menurut kamu gimana? Aku kan tiba-tiba tanggung banget ya, kayak aku kan pengen belajar, aku cuma pengen belajar banyak gitu loh Sen, kayak aku pengen ini bisa itu bisa gitu tuh. Cuman yang ngejelasinnya sebenarnya aku pengen bisa banyak gitu. Yang kita pernah ngomong itu, kamu nyuruh aku ya suruh belajar make up gitu. Kayaknya aku beneran deh coba. Coba kan aku juga Tapi kan kamu tahu sendiri kalau nge-make up gitu kan emang gak bisa dijadiin itu pekerjaan utama gitu kan, iya. Kan? Nggak bisa dijadiin pekerjaan utama ketika kamu baru memulai. Iya. Apalagi itu kan lama banget Sam. Karena kalau misalkan kita membangun sesuatu Sam, itu tuh harus kita, ya tadi yang aku udah sempat mention sedikit, kita tuh harus punya anak tangga. Taruhlah kamu startnya apa nih? Oke, jadi make up gitu. Aku kasih gambaran jadi make up nih, apa sih gitu loh, selain kamu ujungnya itu jadi make up artist. Tangganya misalkan ini taruh, apa nih yang bisa dikembangkan dari kamu belajar make up? Oke, kamu nge-make up, kamu taruhlah nge-make upin orang-orang yang mau nikahan nih. Nah, oh berarti kita bisa ngebanginnya di mana? Kamu jadi make up, kamu kenal-kenalan sama vendor-vendor pernikahan, kamu bisa jadi make up. Nah dari situ jadi ada anak tangga. Kamu tangga awalnya jadi tukang make up, finishnya kamu punya tim wedding organizer yang di situ apa aja yang bisa diurus di WO banyak kan, entah itu gedung, entah itu MOA nya, dekor, bla bla bla. Jadi kan ketika kamu udah itu taruh kamu punya satu job make upin, atau kamu kerjasama deh kan, biasanya kalau misalnya make up artis ya ya dia kerjasama sama vendor ini nih. Oh vendor itu kan misalkan WO nya pasti dia juga kerjasama sama vendor-vendor lain kan, dari dekornya segala macam, kamu kenalan. Nah disitulah kamu memanfaatkan lingkungan pekerjaannya. Oke, ilmunya diambil segala macam, di goalsnya nyampe tuh kan ke WO nya, udah punya WO, udah kamu nge-manage tim kamunya kayak gimana, yang kamu mission brandingnya kayak gimana, udah kamu bikin marketingnya kayak gimana. Pikiran aku sekarang tuh ya kayak ya tahu lah kerja kan emang tujuan utama cari uang gitu. Aku emang yang penting aku bisa dulu nih gitu tuh saya, ya kan? Itulah yang penting aku bisa dulu, bisa apa aja dulu gitu. yang harus kamu tahu perbedaan kamu dengan teman-teman kamu. Jadi aku ngambil bukan ngambil contoh sih, lebih ke aku ngelihat teman-teman kamu yang aku kenal aja ya gitu. Taruhlah cinta nggak mungkin punya pemikiran kayak kami. Karena dituntut banget kan. Nah, ini itu aku kalau yang berhubung kamu, aku tidak dituntut banget. kamu jadi pertama nggak dituntut, terus kasarnya gitu kebutuhan kamu masih bisa tercukupi gitu. Entah itu
dari orang tua kamu gitu, Hmm. entah itu juga kamu bisa ke aku gitu. Kalau misalkan cinta gak mungkin jadi seperti itu. Setelah tinggal kamu menilai sendiri nih gitu, di umur kamu yang segini, di ya umur kamu segini, misalkan kemampuan kamu segini, terus pemikiran kamu segini, kamu lihat jelek dan bagusnya ketika kamu coba-coba itu cocok gak sih di kamu. Oh, kalau kamu rasa dengan umur kamu segini, pemikiran kamu segini, otak kamu segini masih oke nih untuk kamu coba-coba, kamu cari ilmu baru di dunia kerja. Cuman kan kalau cinta gak mungkin kayak gitu. Umur dia segini, pemikiran dia segini, otak dia segitu, dia nggak capable, dia nggak bisa gitu untuk coba-coba kerja. Ya kalau misalkan kerja, pokoknya gue harus kerja, gue harus dapat duit, itu intinya. Kalau kamu tak bisa, ya udah, yang penting gue dapat duit baru gitu. Oke, gak nyaman di dunia kerja ini, gue gak bisa berkembang, udah tinggal keluar, cari lagi kerjaan yang bisa dulu. Kan betul ya, karena tidak ada tuntutan, tidak ada yang kamu ayo lihat ada kerja, udah kamu apa namanya, kamu biayain ya buat adik kamu biayain ya itu loh, orang tua kamu. Ya, masa Tidak ya ada sih, gitu loh. kayak udah aku nggak dituntut segini dan aku bebas gitu kan buat ngelakuin apa aja dari ya orang tua aku nggak menuntut apapun gitu. Jadi masa ya sih aku sia-siain dia nggak jadi kemudian terus Tinggal nah, menurut aku tinggal fokusnya kamu dulu nih. Tadi kan kamu pengennya coba-coba kan, saya coba-coba explore lah gitu loh. Kamu pengen cari dulu sebanyak-banyaknya di dunia luar tuh kayak gimana sih. Cuman tetap fokus tuh tetap harus satu sih. Misalnya fokus satu gini, kamu tentuin dulu gitu ya, kamu mau kerja atau kamu mau memulai sesuatu. Oh misalkan kerja, oke, cari pekerjaan. Ini aku ngomong kerja tuh ya kamu jadi tukang make up tuh itu kerja gitu. Cuman yang kerja yang aku maksud di situ kerja sama orang ya, atau memulai sesuatu gitu ya, kayak make up tadi itu kan kamu yang memulai dari diri kamu sendiri kan gitu. Entah itu kamu ngasah skillnya kamu sendiri segala macam kamu. Iya maksudnya kan kalau misalkan dunia kerja ya udah kamu tinggal isinya bawa badan sama bawa otak kamu tinggal mengikuti sistem yang ada gitu. cuman kan gini aku mau mulai itu juga butuh modal. Iya enggak, maksud aku kayak gini, kalau yang aku cuma mau nekenin perbedaan yang aku maksud gitu, kerja sama memulai sesuatu. Kalau memulai ya bisnis lah istilahnya. Kalau misalkan bisnis kan ya bisnis dengan segala keperluannya dan dengan segala modalnya gitu. Kalau misalkan kerja kan ya kamu tinggal masukin lamaran, kamu interview, ketika udah keterima kamu bawa otak bawa badan kamu kerja mengikuti sistem yang ada. Cuman kan kalau bisnis kamu harus ngeluarin modal, intinya itu kamu harus ngeluarin modal, kamu harus ngasah skill kamu gitu loh. Kamu harus menentukan sistem kerja kamu seperti apa, kamu harus menentukan sistem penghasilan kamu mau seperti apa, itu kamu nentuin sendiri. Kalau di dunia kerja kan enggak, kamu ya udah tinggal ngikutin aja. Nah fokus kamu mau di mana gitu, mau di dunia kerja itu kan atau ya dunia bisnis itu. Nggak bisa tuh di apa namanya, kamu fokus dua-duanya nggak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Meskipun tadi yang kamu ngomong kamu pengen explore dunia luar seperti apa, tetap kamu fokusnya harus satu gitu. Karena misalkan fokusnya ke banyak hal tuh, yakinlah dengan pengalaman yang udah aku dengar gitu, naiknya itu pasti lambat. Kayak misalkan kamu sekarang kerja dulu nih tapi pengen sambil belajar bisnis juga, kerjanya udah naik 30%, bisnisnya mulai, kan nggak mungkin dong gitu loh. Ini tuh jalan berbarengan tuh nggak mungkin naiknya tuh. Misalkan kamu udah kerja nih 30%, coba bisnis 30%, kamu fokus lagi kerja naik lagi, bisnisnya pasti stuck dulu tuh di sini. Naiknya tuh nggak akan barengan gitu. Pasti bakal salah satu naik duluan, yang satunya diem, ntar naik lagi, yang satunya diem, pasti bakal kayak gitu terus. Itu udah pasti. Karena modal dan privilege kamu tidak sebesar itu.
Kenapa ngomong baik-baik? Udah lah, privilege kamu nggak selesai. Taruh orang dengan background keluarga yang super kaya, dia kerja, dia sambil kerja, udah, tapi dia masih dikasih duit sama orang tuanya, dia masih punya modal dari orang tuanya. Apa yang dia misalkan kerja di perusahaan bapaknya, ya udah dia kerja, tinggal kerja, itu nggak mikirin takut dipecat, tidak takut cuman dia juga punya privilege dari orang tuanya. Ya udah nih, lu gue kasih 1 M, lu mulai bisnis gitu, itu dia bisa jalan barengan. Nah itu makanya fokusnya salah satu. Kayak gimana, kayak aku kerja dulu dan aku dapat uang, nanti itu bakalan jadi modal aku buat ngelakuin hal yang baru yang lainnya gitu loh sayang. Aku kerja buat memulai hal yang baru lagi. Tidak ada salahnya. Hai. Kamu udah nyuruh kan ini juga, kalau mau belajar ke rumah aja. Pak set gitu, kerjaannya seperti apa, plus minusnya seperti apa, benefitnya. Pak, kopi Pak. Plus minusnya gimana, dapat uangnya apa gitu, investnya harus apa aja. Nah kalau misalkan ini aku baik-baikan, aku pengen terus di make up nih, kamu belajar nih, itu step pertama yang mau aku lakuin. Saya pengen belajar make up dan aku pengen dapat uang dari make up. Step pertama kamu pengen itu nih, misalkan aku usahain gitu, tanpa kamu harus kerja, kamu dapat modal. Kenapa? Ketika nanti kita nikah, aku tuh pasti melarang kamu kerja, melarang kamu kerja di perusahaan, melarang kamu kerja di perusahaan. Tanya, aku pengen dari kalau kamu pengen dari uang, ya kamu build sesuatu sendiri. Ya tadi aku nih gitu, aku mau dari nih, kamu jalan, nggak usah, soalnya kamu nggak usah gitu, nggak usah, yang penting kamu jalan dulu nih. Nah ketika itu aku pengen makan, aku pengen gitu. Kalau misalkan kamu ngomong kan, itu bu, ya maka bu, enggak, ini bukan waktu itu, kalau misalkan aku bisa itu. Kalau kita memulai sesuatu bisnis, memang bisnis, kita ngomong bisnis, itu kita pengen, yang kita pengen itu pasti ada unsur having fun-nya di situ. Saya sama, pasti ada titik serunya gitu, yang nggak kayak di kerjaan. Kan kalau misalnya di kerjaan susah gitu buat cari having fun, susah. Temuin dulu nih hati kamu, step pertama kamu, tangga pertama yang pengen kamu langkahi itu tuh apa? Dulu aja.
gak usah terburu-buru istilahnya. Untuk proses pendewasaan yang emang gak bisa diburu-buru, karena kamu tidak dikejar apapun. Intinya itu, kamu tidak dikejar apapun. Manfaatkan itu untuk kamu tidak terburu-buru, biar kamu nggak salah langkah. Banyak-banyak cari referensi, banyak-banyak belajar di online tuh. Wah, sekarang ada di online kita bisa dapat apa aja. Mau belajar apapun itu di online tuh masih ada. Sekarang tuh entah itu AI kah, entah itu sekarang orang yang buka kelas online itu udah berapa ribu orang, kelas apapun, mau belajar apapun, bidang apapun itu semuanya ada di online. Ada cerita kalau sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan kayak apa, kalau jadulnya gitu kayak ngejahit, make up, itu nggak bisa. Kalau menurut aku ya nggak bisa, online itu nggak bisa. Kayak emang harus skill, karena harus ada apa, pertama harus ada orangnya nih yang di make upin, terus kedua belajarnya kan harus, ini kamu belajar, ini orang yang ngajarin kamu. Kalau online kan kadang kita ngikutin tutorial doang gitu, bisa sih bisa kok, cuman kadang penilaiannya itu kurang. Ini kalau aku minum dingin, makin dingin. Enggak sih. Pertama apa itu langkahi, dulu mantepin dulu di depannya, udah mantep jalan kan. Kalau ini ketemu mikir atas, kamu tidak dikejar apapun, yang dikejar oleh siapapun. Makanya itu biar tidak salah langkah. Pasti banyak orang yang udah kerja, cuman dia menyesalkan gitu kalau dia harus kerja duluan. Dia pasti pengennya kuliah dulu, banyak pasti kuliah dulu pasti daripada kerja dulu. Ya aku juga, aku dikejar ya, aku harus hidupi gitu dulu. Kemudian kerja, pengennya apa? Pengennya aku kuliahnya juga bukan impian aku, bukan di kampus dari dosen kayak bukan. Aku pengen masuk Telkom pertama, kalau nggak di Telkom pun aku masuk arsitektur, teknik sipil, nyesel. Kalau sekarang udah, kalau dulu ya nyesel, banyak solusi lebih ke fokus kayak gini ya, terus kerja dulu sih gitu, ini dulu. Cuman kan keadaannya seperti itu, tidak bisa gimana. Kalau kamu kan ya, jadi manfaatkan privilege yang ada, karena kamu tidak bicara Indonesia. Kalau kamu mikirinnya matang-matang, hati kamu ada kuat gitu, ya chance untuk kamu menyesal itu pasti makin sedikit. Mungkin amit-amitnya kalau misalkan kamu udah memilih, dan amit-amitnya banget kamu gagal pun, kamu pasti bakal punya pikiran, oh ini loh, toh ini jalan yang aku pengen kok gitu, aku nggak disuruh ke siapapun kok. Penyesalannya tidak akan seperti itu, tidak akan sebesar itu.
ya emang aku ya bukan adu nasib ya, cuman ya aku ngasih tau pengalaman. Kalau aku kan masuk BCA nyesel nggak nyesel sebenarnya gitu. Kenapa ya, karena aku tahu chance aku untuk dapat jenjang karir kecil. Karena apa, aku pasti nggak akan punya biaya untuk kuliah meskipun aku udah kerja. Coba kalau misalkan aku masuk SMU, masuk Queens, aku nggak perlu S1 pun aku bisa jadi karyawan tetap, chance-nya lebih besar gitu. Cuman kan apa ya, aku dituntut umum harus masuk BCA, disuruh umum masuk BCA. Ada salahnya. Beratnya apa? Beratnya kan ketika kita menyadari bahwa kita menyesal gitu. Cuman proses move on ya gitu, proses ikhlasnya lah istilah, dari titik kamu menyesal sampai udahlah aku mau, itu berat. Karena di sini titik-titik kamu menyalahkan orang lain, apalagi aku menyalahkan itu sendiri. Di otak bisa kayak gitu, di hati kan beda. Kalau hati dan pikiran itu tidak akan pernah sinkron, pasti bakal ada perbedaan logika sama perasaan. Jadi satu role model dan kamu ikutin, tahu role model kan? Di bidang yang terkait ya. Kalau misalkan kamu mau dunia bisnis nih, ada owner Bayu atau apa ini bacanya, yang toko baju tuh di Bogor, toko baru di sini tuh. Public speakingnya udah cewek, public speakingnya bagus, tokonya udah besar. Kalau misalkan kita udah punya role model tuh kan jadi tahu gitu melangkah tuh harus seperti apa. Dia tahu kan bisa ngomong kayak gitu tuh. Itu harus. Kalau nggak ada ya kayak aku. Nggak ada kan aku role model aku tuh cuman Abi. Role model aku tuh Abi. Kenapa role model aku Abi? Karena apa? Dalam situasi seperti apapun gitu, dia tetap mau berusaha untuk anak-anaknya. Itu aku itu dong, untuk keluarganya. Mau masuk ke dalam.